Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Naufal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Oke, Naufal apa kabar hari ini? Baik, Baik, Alhamdulillah ya. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan hari ini. Gimana sekolahnya? Lancar? lancar. Lancar, Alhamdulillah. Baik ya. Oke, baik. Terima kasih Naufal sudah bergabung di kelas malam hari ini. Di mana di pertemuan hari ini tuh kita sudah memasuki pertemuan yang ke-17. Oke. Nah, di pertemuan yang ke-17 ini, kita sudah memasuki modul yang keempat, oke? Karena di pertemuan pekan kemarin atau di pertemuan ke-16, itu kita sudah menyelesaikan modul yang ketiga, di mana modul yang ketiga itu kemarin diselesaikan dengan presentasi games, oke? Nah, kemudian pada malam hari ini, kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-17 di modul yang keempat. Nah, di modul yang keempat ini nanti kita akan belajar yang namanya operator logika, kemudian ada perulangan bersyarat dan juga ada koordinat, gitu ya. Nah, pada pertemuan hari ini atau pertemuan yang ke-17, di sini kita akan belajar terlebih dahulu tentang operator logika. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Mana tangan berdoa, ini tangan berdoa. Ya Tuhan, semoga hari ini kami dapat belajar dengan semangat, mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Min, terima kasih Nopal sudah berdoa terlebih dahulu. Sekarang Kak Yana izin untuk share screen dulu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan malam hari ini. Oke, pada pertemuan hari ini, seperti yang tadi sudah Kak Ena sampaikan, kita sudah memasuki modul yang keempat, pelajaran yang ke-1, di mana materi yang akan kita pelajari itu adalah operator logika. Nah, nanti akan ada beberapa operator logika yang akan kita pelajari, itu ada AND, ada OR, kemudian ada NOT. Nah, nanti operator logika itu apa, kemudian penggunaannya itu seperti apa, nanti akan Kak Ena sampaikan pada materi di slide selanjutnya. Oke. Oke, mohon maaf tadi Kak Enanya kelempar. Belajar apa saja? Nah, yang pertama, di sini kita akan membuat program kondisi dalam sebuah game. Nah, kemudian nanti kita akan mempelajari apa itu program berpasangan. Nah, kalau program berpasangan berarti nanti kita bisa menggabungkan antara program satu dengan program yang lainnya. Nah, berarti kalau di sini ada kata berpasangan, berarti nanti kita bisa memasangkan lebih dari satu program. Oke. Nah, nanti untuk penjelasannya Kak Ayana lanjutkan dulu. Oke, di sini yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah operator logika. Nah, operator logika yang akan kita pelajari itu ada tiga, ada AND, ada OR, dan juga ada NOT. Nah, sekarang Kak Ayana mau tanya dulu, AND ini artinya apa, Noval? AND. AND itu ya bahasa Inggris, tapi kalau kita bahasa Indonesia Lupa, kan Mbak. artinya apa? Lupa. N itu artinya dan. Oke. Kemudian kalau or itu apa? Atau. Atau. Oke. Kemudian not itu adalah tidak. Nah, kalau N ini itu adalah operator logika, dia itu adalah dan. Oke. Atau perkalian. Kemudian or itu atau penjumlahan dan juga not itu adalah kebalikannya. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya dan juga apa kegunaan dari operator logika AND, OR, dan juga NOT? Nah, nanti akan kami sampaikan. Yang pertama ini ada logika. Yang pertama ini adalah logika proposisi. Nah, kondisi di sini bisa kita terjemahkan atau bisa kita artikan suatu hal yang bisa ditentukan apakah benar atau salah. Oke, kondisi itu adalah suatu hal
yang bisa tentukan apakah benar atau salah. Nah, di sini kondisi itu dia berpasangan. Kalau benar, pasangannya salah. Kemudian kalau nilainya satu, berarti pasangannya nol. Kalau nyala, berarti mati. Kemudian kalau lapar, berarti kenyang. Jadi kondisinya itu hanya ada dua. Kalau tidak satu, ya nol. Kalau tidak nyala, berarti mati. Gitu ya. Jadi kondisi ini dia nilainya itu cuma ada dua. Kalau tidak satu, nol. Kalau tidak, ya tidak. Gitu ya. Sampai sini paham untuk kondisi? Paham. Oke, jadi kondisi itu cuman ada dua. Ada satu dan juga nol. Kemudian ya dan juga tidak. Oke, sebentar. Kak Yana share screen lagi. Kalau ini nggak mau ya. Ah, udah, sip. Oke, nah kemudian kalau tadi ada nilai satu berarti true atau benar, kemudian nol itu false atau berarti salah. Jadi pernyataan atau kondisinya itu ada dua. Kalau satu dia true atau benar, kalau nol itu dia false atau salah. Jadi kondisinya cuma ada dua, true, false, atau satu, nol, gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa pemrograman itu kondisinya ada dua. Kalau tidak satu ya nol, kalau tidak true itu false. Nah, sekarang di sini kita akan pelajari yang pertama operator logika N. Perhatikan ya, perhatikan kalimatnya nih. Nilai N akan benar jika kedua argumennya benar. Kalau tidak, maka dianggap salah. Jadi program N ini, argumennya, ini dua-duanya harus benar. Misalnya ini satu, kemudian ini argumen ke satu sama argumen yang kedua. Nah, misalnya gini. Satu dikali satu, nilainya berapa? Satu. Satu. Nah, kalau satu ini berarti dia benar atau salah nilainya? Benar. Benar. Oke, sekarang kita coba lagi. Di sini satu dikali nol, nilainya berapa? Nol. Nol. Kalau nol berarti benar atau salah? Salah. Salah. Oke, kemudian nol dikali satu, berapa nilainya? Nol. Nol. Kalau nol berarti benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Kalau nol. Salah. Salah. Oke, nah jadi kalau operator N itu dua-duanya harus bernilai satu. Kalau salah satunya ini dia bernilai nol, maka dia akan dianggap salah. Sampai sini paham? Paham. Kalau operator N ini nilainya itu dua-duanya harus satu. Kalau salah satu nilainya itu ada yang bernilai nol, maka akan dianggap salah. Ingat ya, kata kuncinya itu. Kalau logika N itu dua-duanya harus benar atau bernilai satu. Oke, kita lanjutkan. Nah, misalnya nih contohnya. Ini ada aliran listrik. Kemudian di sini ada saklar. Nih, ini saklarnya ada dua. Nah, kalau saklarnya ini tidak kita tekan, berarti dia bernilai nol. Oke. Nah, kalau saklarnya tidak kita tekan, listriknya bakal menerangi lampu atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti si saklarnya ini harus kita tekan dan kita rubah menjadi nilainya itu satu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, di sini nih. Sekarang dari dua saklar nih, yang pertama, dari dua saklar nih, yang satu ditekan, yang satu tidak ditekan. Atau yang satu bernilai satu, yang satu laginya bernilai nol. Kira-kira lampunya bakal nyala atau tidak?
Tidak. Tidak. Betul. Sekarang saklar yang pertama ini dia nilainya 0. Saklar yang kedua ini nilainya 1. Lampunya bakal nyala atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Betul. Sekarang kita lanjutkan. Eh. Nah, jadi si lampunya itu akan menyala ketika dua-duanya itu ditekan atau dua-duanya itu harus bernilai 1. Nah, jadi operator N itu syaratnya kondisi kedua-duanya itu harus bernilai 1. Sekarang OR. Nah, perhatikan nih yang OR. Kalau OR, dia akan bernilai benar jika salah satu argumennya benar. Ingat ya, OR itu salah satunya harus bernilai benar. Kalau dua-duanya benar atau dua-duanya salah, maka itu akan dianggap salah. Kalau yang si N itu dua-duanya harus benar, kalau si OR itu bisa bisa salah satunya. Misalnya di sini satu, kemudian di sini nol. Kira-kira ini benar atau salah? Kalau pakai program OR, Benar. benar. Kemudian, kalau nilainya nol dan juga nol, benar atau salah? Salah. Salah. Kemudian kalau yang pertama ini nol, yang kedua ini satu, ini benar atau salah? Salah. Kalau di ini satu, dia benar atau salah? Iya. Benar. Benar. Kalau di sini satu, nilainya benar atau salah? Salah. Salah. Nah, kenapa salah? Karena kalau logika OR itu salah satunya itu harus benar. Kalau dua-duanya salah atau dua-duanya benar, maka itu akan dianggap salah. Sampai sini paham? Paham. Oke, sip. Nah, kalau kalau N itu dia saklarnya itu apa namanya? Saklarnya itu seri atau berurutan. Kalau OR itu dia paralel atau dia itu bersarang. Nah, misalnya nih, di sini nol, di sini nol. Kira-kira lampunya nyala atau tidak? Tidak. Betul. Kemudian sekarang, nah, ini satu, ini nol, nyala atau tidak? Nih, ini Nyala. yang pertama satu, yang kedua nol. Kira-kira lampunya akan mati atau nyala kalau pakai program OR? Nyala. Nyala, betul. Kemudian ini nol, ini satu. Kira-kira lampunya nyala atau mati? Nyala. Nyala, betul. Karena OR itu salah satunya harus bernilai satu atau bernilai benar. Oke, sip. Nah, betul ya. Nah, sekarang not. Kalau not itu adalah kebalikan dari suatu argumen. Oke? Nih, kata kuncinya ini adalah kebalikan. Misalnya di sini, Kak Yana masukkan not lapar. Sorry. Eh, apa? Not mati. Not mati. Berarti dia bernilai apa kalau not mati? Tidak mati. Tidak mati atau hidup. Gitu ya. Kebalikannya. Kemudian, kalau dia not satu, berarti dia nilainya berapa? Tidak satu. Lawan katanya satu ikan, kondisi itu ada dua. Kalau tidak satu, apa? Dua. Hmm, kondisi itu ada dua. Kalau tidak satu berarti Hmm. kalau nyala tadi satu, kalau mati dia Nol. nol. Berarti kalau di sini nilainya itu adalah not satu, berarti nilainya yang sebenarnya itu adalah nol.
Kemudian di sini not gelap. Not gelap berarti not gelap itu nilainya apa? Nyala. Gelap, kok gelap nih? Terang. Terang, gitu ya. Jadi kalau ada program not berarti kebalikannya. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, Kak Yana ulangin lagi. Kalau N itu kondisinya harus apa? Kalau N itu kondisinya harus apa tadi? Kondisinya harus satu. Kondisinya harus gimana? Argumennya? Hmm. Kak Yana ulangin deh. Kalau kondisinya itu dua-duanya harus bernilai benar, berarti itu logika apa? Kalau dua-duanya harus benar. Kalau kondisinya dua-duanya harus benar, itu logika apa? And atau or? N. And. Kalau salah satunya benar dan dia akan bernilai benar, kalau salah satunya benar atau bernilai satu, itu apa? Dia akan bernilai benar kalau salah satu argumennya benar. Kalau salah satu itu and apa or? N. Kayak ulangi lagi. Dia akan benar kalau kondisinya dua-duanya benar atau bernilai satu. Berarti N atau OR kalau dua-duanya harus satu. N. Kalau salah satunya harus satu, baru dia akan benar, itu N apa OR kalau salah satu. Or. OR. Oke, paham ya? Ya. Jadi kalau kalau logika N, dua-duanya argumen, sorry. Kalau logika N, argumen dua-duanya itu harus bernilai benar atau bernilai satu. Kalau logika OR, itu salah satunya harus bernilai benar atau bernilai satu. Sampai sini paham? Paham. Oke, sip. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Oke, kalau tidak ada, sekarang silakan share screen untuk akun belajarnya ya. Pedih mata. Ya Allah. Oke, pilih modul 4 pelajaran satu. Oke, sekarang lihat buku ininya dulu, petunjuknya. Itu gamesnya harus gimana, coba dibaca dulu. Pindahkan sprite kucing dengan mouse. Jika kursor mouse menyentuh sprite kucing dan mouse sedang ditekan, maka sprite mengikuti mouse. Silakan diklik dulu bendera hijaunya. Cara mindahin mouse-nya kalau diapain? Oke. Kalau mau mindahin mouse-nya berarti kucingnya harus di apa? Kalau mau memindahkan kucing, mouse-nya harus di apa? Ditekan. Mouse-nya harus ditekan. Oke. Sekarang kita masuk ke petunjuk yang selanjutnya. Oke. Mengontrol sprite kucing. Nah, silakan tambahkan program seperti yang ada di contoh. Nah, lengkapi. Jika kursor mouse menyentuh sprite kucing dan mouse ditekan, maka sprite akan mengikuti mouse. Nah, ini petunjuknya ada di situ ya. Nah,
Jika kursor menyentuh sprite kucing dan mouse sedang ditekan, maka sprite mengikuti mouse. Jika kursor menyentuh sprite kucing dan mouse ditekan, maka sprite kucing akan mengikuti mouse. Berarti program di sini itu adalah program biar si sprite-nya itu mengikuti mouse. Apa program untuk mengikuti mouse? Coba dicek di programnya. Program untuk mengikuti mouse itu apa? Lengkapin, Naufal lengkapin. Kayak nolangin ya. Jika kursor mouse menyentuh sprite kucing, nah, jika menyentuh mouse pointer dan mouse sedang ditekan, nah, dan mouse ditekan, maka sprite akan mengikuti mouse. Jadi program yang kosong ini dilengkapi dengan program biar sprite-nya itu mengikuti mouse. Silakan dilengkapi programnya yang ada di sini nih. Program untuk mengikuti mouse, pakai yang mana kira-kira? Pergi pergi ke Novel, pergi ke blok yang warna biru, gerakan. Nah, pergi ke ganti posisi sembarangnya, pergi kemana tuh? Oke. Kemudian buka petunjuk selanjutnya. Memeriksa kondisi secara terus-menerus. Nah, program ketika menyentuh mouse pointer dan mouse ditekan, itu harus diulang secara terus-terusan. Berarti dipasangnya di mana? Oke, sip. Coba sekarang di ini, di klik bendera hijau, dimainkan. Oke, sip. Klik di tombol ceknya. Oke. Oke, silakan dibaca petunjuknya, kemudian lengkapi programnya. Nah, ini kondisinya sama, cuman di sini kita pakai program N. Oke, coba dibaca dulu petunjuknya. Nah, kumpulkan dulu programnya, nanti baru disusun. Coba dikumpulkan dulu. Jangan lupa ketika benderanya, jangan lupa. Kan kita bisa memainkan kalau bendera hijaunya diklik. Kumpulkan dulu, nanti kita susun. Oke, sekarang kita baca petunjuknya Naufal. Nih, jika kursor mouse menyentuh sprite kucing dan mouse ditekan, nah ini berarti kondisinya ada berapa?
Jika kursor mouse menyentuh sprite kucing dan mouse ditekan, itu kondisinya ada berapa? Dua. Ada dua. Nah, ada dua, berarti di sini ada program and atau dan kan? Nah, berarti ini yang pertama dimasukkan apa? Program apa yang pertama dimasukkan? Dan. Nah, betul. Di program dan, nih. Nah, betul. Ini yang pertama harus dimasukin apa? Bisa. Udah, betul kayak tadi, betul. Nah, dan itu kan lubangnya ada dua kan ya? Ini lubangnya ada dua kan? Nah, ini yang pertama diisi dengan program apa? Lihat petunjuknya. Lihat petunjuknya. Ini lubangnya ada dua, harus kita isi dengan program. Nah, nggak usah ditambahin lagi program. Ini programnya udah disiapin, Naufal. Baca petunjuknya. Jika kursor mouse menyentuh sprite kucing dan mouse sedang ditekan, maka dimasukkan apa tuh? Nih. Gini, Naufal, cara masukinnya. Dikliknya di sini, kliknya di ujung kiri, kemudian pasin masukin ke N-nya. Dipasin ke yang awal. Nah, lepas. Nah, oke. Satu lagi. Oke. Sprite akan mengikuti mouse. Oke. Nah, sekarang gabungin semua. Ini sama ini digabungin. Oke. Sekarang petunjuk yang kedua, Naufal, baca. Nah, program selamanya harus dipasang di mana tuh? Nih. Oke. Sip. Oke, coba diklik tombol. Nah, baca petunjuk yang pertama. Harus sudah benar kok ini. Go to mouse pointer touch. Oke, coba dimainkan lagi, Naufal. Oke, diklik tombol cek. Udah bener kok. Forever jika menyentuh mouse pointer dan mouse ditekan, go to mouse pointer. Oh, salah. Ini bukan mengarah ke. Coba pakai program gerakan. Pergi ke. Pergi ke mouse pointer berarti. Oke, coba sekarang. Oke. Oke, silahkan dilanjutkan ya. Kak Ena kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan. Eh, 20 menit deh. 20 menit. Silakan diselesaikan ya. Ikutin petunjuk yang terdapat pada buklet. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh sambil ditanyakan.
Oke, baca petunjuknya. Geser dulu, geserin. Ah, dihapus. Oke, langsung dicoba aja dulu, dicoba dulu. Oke, diklik. Oke, sama ndak hasilnya? Oke, sip. Nah, ini diminta untuk melengkapi. Coba dicek dulu. Oke, baca petunjuknya. Berarti sprite-nya ada berapa tuh? Ada tiga ya? Tiga. Kan sama yang tombol hijau. Oke, sekarang tutup dulu buku bukletnya, tutup dulu. Oke, dicek, dicek dulu ininya, dicek dulu sprite-nya ada berapa. Coba. Bukan dicek itunya, dilihat sprite-nya ada berapa. Nah, ada tiga ya. Jadi di programnya satu-satu. Jangan sampai salah nambahin programnya. Oke, silakan dilanjutkan dibuka bukletnya lagi. Buku petunjuknya dibuka dulu. Oke, yang pertama. Nah, coba lihat. Nah, di sprite Giga, tambahin programnya. Kumpulkan dulu programnya, baru nanti susun.
Nah, banyak tuh. Y-nya 5 tuh. Dicek if-nya ada berapa tadi di booklet? Satu, dua, tiga, ada 4. Bukan 5. Jikanya ada 4. Cek dulu program, cek dulu bookletnya. Lihat. Semuanya emang ubah Y atau tidak? Dibaca baik-baik dengan teliti. Silahkan dilengkapi. Dicek dulu bookletnya, dicek dulu. Oh, jika tombol A ditekan apa tuh? Programnya ada yang kurang. Oke, tinggal diganti nilainya.
Itu mengarah ke arah yang terakhir nilainya minus apa plus? Oke. Sekarang geser ke atas dulu, geser ke atas dulu programnya. Nah, geser ke kiri. Nah, program yang artikan kontrol gabungkan ke yang tadi, ke yang jika-jika tadi. Digabungkan paling atas. Nah, itu kan kontrolnya. Oke, sip. Buka lagi buku petunjuknya. Oke, sekarang petunjuk selanjutnya. Oke, yang tadi udah itu. Udah itu yang tadi. Oke, Novel coba balik dulu ke programnya. Oke, geser. Nah, geser lagi. Programnya digeser. Gesernya ke kanan. Nah, program katakan masukkan setelah pergi. Ini kan katakannya ada dua. Nah, masukkan setelah pergi ke. Setelah pergi ke. Oke, satu lagi. Oke, sip. Buku petunjuknya buka lagi. Sekarang sprite Pico. Nah, bikin program Pico. Oke, oke, silahkan diikutin nanti Kak Ena cek. Nah, sama ya, bikin seperti ini, gabungkan dengan program kontrol yang warna pink. Nah, gitu. Eh, gabungkan selamanya dong. Oke.
Oke, nilai 90-nya. Cek. Oke, sip. Sekarang yang tombol. Ke tombol dulu, ke spray tombol. Oke, nah lengkapin. Tadi tunggu sampai apa tuh? Oke, ya nggak apa-apa. Itu aja dulu nggak apa-apa. Oke, kata-katanya apa katanya? Oke, tunggu sampainya pakai program logika apa? Dicek di buku petunjuknya. Yang memprogram tombol. Petunjuk yang memprogram tombol. Petunjuk yang memprogram tombol. Memprogram tombol. Memprogram tombol. Nah, baca. Program tombol sehingga tombol hanya bekerja jika piko dan giga menyentuh bersamaan. Berarti program tunggu sampainya pakai N, pakai OR, pakai NOT. Pakai N. Oke, coba tambahkan. Itu yang dan masukin dulu. Oke, sip. Diisi. Dannya pakai apa aja? Jika piko dan giga menyentuhnya bersamaan. Menyentuhnya bersamaan. Oke, oke, satu lagi. Piko dan giga. Piko dan giga. Berarti diganti dengan apa? Pointer mouse-nya. Piko dulu, baru giga. Oke, tambah satu lagi. Oke, coba di play dulu. Oh, pakai tombol WASD. Tombol WASD yang ada di keyboardnya diklik-klik. Arahkan ke tombol warna hijau. Oke, sip. Diklik tombol cek. Oke, nanti yang bintangnya bisa dikerjakan di rumah ya. Klik scratch operator logika, diklik. Nah, sekarang pilih yang Cookie Mars, nomor 2. Nah, sekarang Naufal diminta untuk menyortir sayur dan buah-buahan berdasarkan disortirnya itu berdasarkan
warna, bentuk, atau ukuran. Oke? Warna, bentuk, atau ukuran. Nah, di sini yang pertama ini harus menyortir labu, harus menyortir labu. Kira-kira labu ini disortir berdasarkan warna, bentuk, atau ukuran. Kalau dibandingkan sama yang lain, yang membedakannya apa? Warna, bentuk, atau ukuran? Bentuk. Warna, bentuk, atau ukuran? Warna. Warna. Dia kan beda sendiri ya warnanya. Oke. Tambahkan dulu program selamanya dulu nih, selalu dulu. Oke. Kemudian program kondisi. Program kondisi dulu. Tadi kondisinya apa? Jika. Jika warnanya masukin ke dalam selalu. Masukin ke dalam selalu. Nah, jika warnanya apa? Orange, maka mempersiapkan. Nah, gitu ya. Program selalu itu biar bisa diulang terus-terusan. Kalau jika ini adalah program kondisi. Coba di play. Nah, dia disortir cuman yang berwarna orange aja. Oke, lanjutkan. Oke, sekarang harus menyortir zucchini. Zucchini itu yang warna hijau. Nah, ini yang paling membedakan banget warna atau bentuk atau ukuran. Yang paling berbeda dengan yang lain. Bentuk. Hah? Ukuran. Bentuk atau sama ukuran. Bentuk. Coba bentuk. Bentuknya kan dia lonjong sendiri. Bener ndak? Oke. Jika bentuknya memanjang, maka akan diapakan? Oke, coba di play. Oke. Sekarang wortel. Coba. Yang membedakan wortel dengan yang lain apa? Kita buat dengan zucchini dan wortel. Zucchini sama wortel itu yang samanya apa? Sama bentuknya, warnanya, atau ukurannya? Bentuknya. Bentuk. Oke, silahkan susun lagi kayak tadi. Bentuk atau ukuran? Nah, dia itu hanya akan menyortir yang bentuknya itu memanjang, yaitu zucchini dan wortel. Oke, lanjutkan. Nah, sekarang dia harus menyortir semangka dan labu. Kira-kira semangka dan labu yang samanya apa? Bentukkah, ukurankah, atau apa? Ukuran, warna, atau bentuk? Bentuk. Oke, coba.
Bentuk atau ukuran. Coba lihat. Semangka sama labu yang membedakan dengan yang lainnya apa? Bentuk atau ukuran. Kalau bulat itu dia tomat bulat. Warna, bentuk atau ukuran yang yang semangka sama labu sama tapi beda sama yang lain. Oke. Sip, Noval. Nanti sisanya silakan dilanjutkan di rumah ya. Untuk yang tadi yang scratch, sisanya silakan dilanjutkan di rumah. Kemudian untuk yang sortir itu, sortir buah dan juga sayur juga dilanjutkan di rumah ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ada? Tidak. Oke deh, kalau tidak ada, sebelum kita akhiri kita foto bersama dulu ya. Mata kayaknya juga udah perih. Oke, silakan lihat ke kamera. Silakan berpose. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar, Kak Ena simpan dulu. Nanti silakan Naufal dilanjutkan ya. Ntar Kak Ena simpan dulu. Bonus-bonusnya juga silakan dikerjakan. Kemudian yang nomor terakhir itu yang periksa dirimu juga silakan dikerjakan. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih Nopal. Kalau mau dilanjutkan setelah ini boleh. Kalau mau dilanjutkan besok juga boleh. Yang penting nanti sebelum pertemuan pekan depan dimulai, silakan Noval selesaikan sisa-sisanya, gitu ya. Karena nanti kalau Noval menyelesaikan sisa-sisanya, itu nanti akan ada penambahan nilai ataupun penambahan poin ketika nanti di akhir pembelajaran, gitu ya. Jangan lupa dikerjakan. Kak Ena kasih waktu 1 minggu, oke? Terima kasih. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita tutup dengan berdoa, oke? Mana tangan berdoa? Ini tangan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Terima kasih Noval, selamat beristirahat. Kak Ena juga udah pedih matanya. Sampai ketemu nanti di pertemuan pekan depan. Kak Ena pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih.